KUU Desa Kalisari, sangat menyayangkan berkerumunnya warga saat terima bantuan uang tunai BPNT, tiap desa dan kecamatan dicairkan, diduga tidak mengindahkan prokes COVID-19. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, warga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT, yang semula berbentuk paket sembako menjadi penyaluran uang tunai oleh PT Pos Indonesia di tiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, kini terjadi kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, Rabu tanggal 3 Maret tahun 2022. Pantauan reporter Global Expos TV di lapangan di berbagai kantor kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Warga pun terus berdatangan menyerbu, dan selalu terjadi kerumunan yang luar biasa. Orang-orang saat menunggu proses pencairannya yang dilakukan ini hampir di tiap kantor kecamatan dan kantor desa-desa yang sedang melakukan pencairan pembagian program bantuan pangan non-tunai, karena selama pembagian belum berakhir. Karena sesuai Surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI nomor 592/6-BS, 01/02/2022, program bantuan sembako dilakukan mulai bulan Februari tahun 2022, dengan berbentuk tunai. Karena aturan Kemensos itu penerima diwajibkan harus dibelikan bahan pangan, karena uang bantuan itu untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan dengan prinsip memenuhi standar gizi yang seimbang. Pencairan bantuan sembako berbentuk tunai bulan Maret ini merupakan penyaluran BPNT periode Januari-Maret tahun 2022. Pencairan tersebut seharusnya bisa dilakukan di kantor pos secara terjadwal supaya bisa meminimalisasi kerumunan, tapi malah dilaksanakan di tiap kantor camat atau desa. Adapun penyaluran bantuan sembako ini berbeda dengan sebelumnya yang didistribusikan berupa paket sembako, namun sekarang berbentuk uang tunai lewat kantor pos daerah setempat. Hal ini dikomentari oleh salah satu KUU Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Humaydi HS, mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pergantian pencairan bantuan pangan non-tunai, karena menurut saya ini tidak sesuai dengan namanya, karena ini bantuan berbentuk tunai, bukan pangan. Yang kedua, ini yang mestinya tidak mengundang orang supaya untuk bergerumun seperti ini, karena jika begini jelas justru bergerumun, karena warga atau masyarakat yang membandel itu tanpa mengindahkan protokol kesehatan COVID-19, yang digembar-gemborkan oleh pemerintah sendiri, wajib menjaga 5M. Karena yang menerima bantuan ini untuk Desa Kalisari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, kurang lebih 600 kartu penerima manfaat walaupun pencairan dijadikan 2 tahap. Masih, menurut KUU Desa Kalisari, Humaydi Red, bagi penerima itu lebih baik dibelanjakan untuk kebutuhan pangan di e-warung, atau pasar tradisional dan warung terdekat yang ada di desanya. Supaya bisa membantu pergerakan ekonomi atau UMKM-nya, karena supaya ada perputaran uang yang ada di masyarakat ke desa masing-masing, itu sesuai surat edaran Kemensos, jelas Humaydi HS, Rabu tanggal 3 Maret tahun 2022. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter, Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ratoni Anton, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Ratoni Anton dari media Global Expos TV Kabupaten Cirebon, yang pada pagi hari ini saya akan konfirmasi langsung dengan Kepala Desa Kalisari, yaitu adalah Bapak Humaydi, terkait mengenai masalah BPPNT, bantuan pangan non-tunai. Nah, sekarang kalau menurut Pak Kuwu nih, selaku Kepala Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, itu pendapatnya gimana mengenai masalah BPNT, Pak Kuwu? Jadi seperti ini, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa mandat dari Kementerian Sosial saya sudah jalankan, alhamdulillah tertib, sudah terlaksana. Adapun pembelian tidak tepat pada sasaran karena kesalahan siapa, bukan kesalahan kami maupun kesalahan orang, nggak tahu siapa, berupa duit, berupa uang. Jadi
kalau kita diarahkan untuk beli sembako itu sangat-sangat sulit. Sangat sulit. Nah, apalagi di situ e-warung. E-warung itu yang di tahun 2021 itu mayoritas di Kecamatan Losari sudah angkat UMKM-nya sudah terangkat karena e-warung. Nah, sekarang dengan ada pengumuman bahwa BPNT secara tunai dibelikan ke warung manapun. Nah, disitulah UMKM kita maupun e-warung kita sekarang sulit untuk berkembang kembali. Yang pertama itu. Yang kedua, saya minta kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR RI agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Ibu Risma. Apakah kedepannya mau seperti ini lagi? Kalau mau seperti ini lagi, apakah tidak dipikir kembali atau dipikir ulang kembali? Karena dengan adanya bantuan pangan non tunai terus ditunaikan, kayak apa berkerumunnya warga, ya. Sedangkan penerima bantuan non tunai itu adalah masyarakat usia renta. Lah, dengan adanya pandemi yang belum hilang dari muka bumi tanah Republik Indonesia ini, apakah tidak dipikir ke situ? Saya di sini mentaati prokes. Setiap hari saya keliling ke masyarakat agar memakai masker, bercuci tangan, hindari kerumunan. Untuk menaati pelaturan protokol COVID-19 ya, Pak ya? Iya, setelah sekarang dengan adanya bantuan non tunai terus ditunaikan, masyarakat usia renta jadi satu. Lah, disitulah